Mendengar atau membaca berita tentang khilafah sungguh mengerikan. Betapa tidak, ternyata mereka sudah menggurita berada di mana-mana. Yang terakhir, Khilafatul Muslimin sudah mempunyai cabang hampir seluruh kota di Indonesia. Mempunyai uang yang begitu banyak, sungguh ngeri. Seolah-olah kita ini telah kecolongan. Walaupun dalam pemberitaannya selalu beruntun. Pertama-tama para pendakwah, para ustadz yang selalu ngomong tentang khilafah. Yang kedua, selanjutnya waktu itu ada pengajuan proposal tentang penggantian dasar negara tentang khilafah. Yang terakhir tentang konvoi khilafah. Dan ternyata mereka sudah berada di mana-mana, mempunyai pendanaan yang cukup besar. Makanya saya ngeri nih ternyata. Bagaimana kalau mereka menguasai negeri ini? Bagaimana kalau mereka mendeklarasikan? Karena apa? Kalau sudah dipolitisasi tentang agama, rakyat ini yang tidak mengerti apa-apa itu hanya ikut begitu saja. Karena sebenarnya dia tidak paham, tidak ngerti. Indonesia ini masyarakatnya masih boleh dikatakan kurang pengetahuan. Apalagi dengan dibumbui tentang hal-hal agama. Mereka yang selalu ikut-ikutan, mendukung. Makanya saudara semuanya harus sadar bahwasanya nenek moyang, bapak-bapak penduduk kita yang telah berjuang untuk memerdekakan negeri ini, mengorbankan segalanya, akan dirusak bangsa sendiri yang membawa paham dari luar yang tentunya itu tidak sesuai dengan dasar negara kita. Kita yang terdiri dari berbagai etnis, suku, bangsa, dan ras, juga agama. Tidak mungkin kita harus mengambil falsafah dasar negara yang sudah ditetapkan dari Pancasila menjadi suatu dasar negara yang sifatnya itu individual atau suatu golongan. Ngeri saya membayangkannya. Kita bisa saja tercapek-capek seperti hanya di negara Timur Tengah. Coba Anda bayangkan itu. Khilafah ini ternyata sudah menggurita, berada di mana-mana. Ada di birokrasi, ada di politisi, ada di mahasiswa, dan itu kenyataan. Yang terakhir, Khilafatul Muslimin yang telah dibongkar sama aparat, mereka saja sudah mempunyai cabang yang hampir ada di seluruh negeri ini. Keuangannya pun tidak sedikit. Berapa miliar itu yang disita. Dan mereka bukan hanya itu, organisasinya cukup rapi, punya identitas sendiri. Kalau pada KTP ya dijelaskan itu ada NIK begitu, dia pakai apa itu? Pakai NIW atau apa itu? Berarti dia ingin mengganti dasar negara ini dengan paham mereka. Padahal saudara-saudara, itu semuanya ilusi, bayangan, lamunan. Nggak mungkin negeri ini itu sesuai dengan paham tersebut. Hanya masyarakat kita yang masih awam, kalau dipolitisasi dengan agama itu mudah ikut-ikutan. Ngerinya kalau terjadi people power yang dilakukan oleh masyarakat yang dipolitisasi dengan agama tadi, ya negeri ini bakal kacau. Untunglah aparat kepolisian bertindak cepat, bisa membongkar, dan semuanya semoga bisa teratasi oleh tentunya oleh bapak-bapak yang berwajib, yang ada keterkaitan ini. Mereka yang nyata-nyata
dengan paham khilafah seperti FPI dan HTI sudah dibubarkan, tapi pada kenyataannya paham mereka masih tumbuh subur ada di mana-mana. Coba Anda renungkan, dan mari kita renungkan secara bersama-sama bagaimana caranya kita harus menanggulangi paham mereka itu supaya tidak tumbuh berkembang. Karena ini sangat membahayakan, dan marilah kita sebagai warga negara yang cinta NKRI atau semuanya saja warga negara Indonesia, marilah kita merenung bagaimana dulu bangsa ini memperoleh kemerdekaan, para pahlawan kita yang telah mengorbankan segalanya untuk memperoleh kemerdekaan ini tidak semudah seperti yang Anda bayangkan. Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, para pahlawan telah mengorbankan begitu banyak harta, darah, dan nyawa. Coba Anda pikirkan, bayangkan ini mau dirubah, mau dikotak-atik, mau diganti oleh bangsa sendiri. Dan masyarakat kita memang kebanyakan masih awam. Sekali lagi, kalau dipolitisasi tentang agama, mereka itu ikut-ikutan saja. Ini yang membahayakan, bagaimana kalau kita sampai tercabik-cabik, sampai perang saudara, seperti halnya negara yang ada di Timur Tengah. Coba Anda bayangkan, ngeri bukan? Saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, siapapun Anda, elemen bangsa ini, elemen warga negara ini, Anda harus kembali pada NKRI. Sadarlah, jangan kita rusak negeri ini dengan paham-paham yang itu datang dari luar, dan Indonesia sudah ditetapkan oleh bapak-bapak pendiri bangsa ini dengan Pancasila yang mempunyai falsafah Bhinneka Tunggal Ika, karena kita memang terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama. Mari kita pertahankan bersama-sama. Semuanya itu adalah politik. Jadi yang mengatasnamakan ini itulah, ya, sebenarnya Anda politik. Anda hanya berhayal, ya, lamunan. Khilafah itu udah zaman masa lampau, tidak cocok untuk negeri kita. Mengerikan pokoknya kalau sampai terjadi, karena masyarakat yang awam dipolitisasi, nanti mengadakan deklarasi people power, apalah jadinya. Coba Anda bayangkan, ngeri bukan? Kalau sampai terjadi negeri ini ada yang merubah dasar negara kita, pasti kita akan terjadi perang saudara. Mengerikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.